Hmm, pernah nggak sih sobat Savelita di luar sana tuh pas SD nih ya, rela-rela bohongin guru ya, yang niatnya mau ke kamar mandi malah beli cireng gitu di depan sekolah. Atau pas SMA, tipikal seorang murid teladan yang ngira besok masih hari Minggu ternyata udah hari Senin gitu. Ya dan akhirnya pas pagi-pagi harus loncat pagar gitu kan. Ya, memang masa muda itu penuh dengan aib yang harus kita bongkar sepertinya. Halo Safilita, welcome back again to Monologika. Goks pars, gila, gokil. Nih nggak kerasa Monologika udah di episode kedua aja nih sob. Dan kita ketemu lagi di seri podcast Safel yang bertajuk Monologika. Seperti biasa, kan nggak sendirian tentunya, karena akan selalu gue temenin di sini bersama gue, Dava, sebagai host yang sudah bersertifikat manju atau mantap jiwa, yang akan menemani waktu luang, waktu jenuh, waktu sepi, waktu sendiri, dan waktu overthinking kalian. Oke Sobat Savelita, nah sekarang gue bakal manggil kalian nih, yaitu Sobat Savelita. Kenapa nih kok dipanggilannya berbeda gitu kan? Ya karena kalian semua tuh udah bener-bener kayak sohib gue gitu, sahabat gue, temen gue, atau kok istilah sekarang tuh bestie gitu kan. Bestie gue yang rela nemenin dari episode perdana Monologika nih. Bahkan kalian tuh udah sampai rela dengerin episode perdana juga dari SOS, Special of Safel. Dan ya akhirnya kita bertemu di episode kedua Monologika kali ini. Thank you so much for your support out there, dan gue sangat mengapresiasi. Nah, kayak biasa nih di Monologika, kita bakal membahas permasalahan yang santuy aja bro gitu, mengenang masa lalu gitu lah ya, terutama masa-masa kita pas di SD, SMP, bahkan mungkin SMA gitu. Nah pasti di masa-masa itu ada lah ya hal-hal unik yang terjadi dan bahkan aib-aib masa muda yang sebenarnya kalian tuh nggak mau ungkit gitu. Tapi bakal seru nih kalau kita bahas di podcast Monologika kita kali ini. Oke, tanpa lama-lama lagi, tanpa basa-basi nih, langsung aja kita gas ke pembahasan yang pertama. Nah, oke, bongkar-bongkar aib nih anaknya tuh pas kita masih imut-imut, bocil-bocil gitu kali ya. Apalagi kalau bukan di SD. Nah, dapat nih gue sebuah aib yang mungkin bakal ngebuat kalian tuh kayak, wah gila sih, kok bener gitu. Kok kayak merasa pernah nih gue nih kayak gini gitu. Dan gue dapet ini dari idntimes.com. Sebenarnya di sini ada 12 hal unik yang terjadi pas kita masih bocil SD gitu, pas kita masih di sekolah dasar. Tapi bakal gue rangkum aja dan gue ambil yang paling wah deh ya. Yang pertama nih, kalau duduk atau selalu deket sama anak cewek, pasti selalu dicecein. Nah, siapa yang pernah dulu digini nih? Gitu. Padahal mah ya, cuman bahas tugas gitu atau ngerjain PR bareng, ngebahas gitu kan. Atau enggak ya karena emang kita mau nggak mau harus duduk sama cewek gitu. Tapi nih ya, emang uniknya kita dulu tuh karena emang masih kecil mungkin, ya jadinya hal semacam itu kayak masih tabu atau belum terbiasa atau mungkin kita akan menganggapnya aneh gitu. Yang kedua, pasti bakal ada satu orang di antara kita yang jadi mata-mata buat guru atau bisa disebut sebagai impostor. Nih, gue gambarin kayak ibaratnya nuansanya lah gitu. Ibarat kan posisinya tuh masih di SD. Nih posisi lagi mata pelajaran nih. Nah tapi guru kita ini tuh ada keperluan mendadak. Biasanya tuh kayak rapat atau dipanggil capsek biasanya. Dan akan ada nih satu orang di antara kita, sekian banyak, biasanya 20 dari sekian 30 atau 20 orang, akan ada satu orang yang bakal ngajuin diri yang jadi mata-mata buat guru. Tugasnya ngapain? Ya apalagi kalau bukan nyatetin nama-nama kita gitu. Ibarat kita cuma noleh doang nih dicatat sama dia. Kita cuma ngobrol sedikit, padahal minjem penghapus dicatat gitu kan. Ya akhirnya abis guru yang bersangkutan datang, akhirnya dikasih dah tuh kertas list nama tuh dikasih, yang akhirnya tuh kayak apa, kita tuh bakal dipanggil, ditanyain, Dava kenapa tadi noleh ke belakang, noleh padahal cuma minjem penghapus gitu kan, disangka ngobrol gitu. Nah ini emang
enaknya orang kayak gini nih, ini kalau nih anak bukan orang gitu, mungkin udah jadi bubur kertas gitu, diuyung-uyung, Pak. Lu kayak bener gemes gitu ya. Lanjut deh, yang ketiga nih. Bakal nangis atau ngerasa kecewa kalau nilai jelek, telat masuk atau enggak ngerjain PR. Ya, namanya juga masih bocil ya. Kayak yang tadi udah gue singgung sebelumnya, itu hal-hal yang emang belum pernah kita lakuin, serasa tabu atau emang nggak seharusnya kita ngelakuin gitu. Kita juga mungkin karena masih kecil ya, bakal lebih sensitif dengan hal-hal tersebut karena bakal beranggapan ya kita bakal dimarahin guru gitu atau dikurangin gitu nilainya. Padahal mah enggak. Ya paling yang gue pernah soalnya ada satu momen yang dimana gue tuh bukan lupa ngerjain PR, gue tuh lupa ngisi satu nomor, tapi gue tuh bener-bener kayak aduh ya Allah nih gimana gitu, saking jujurnya ya gue nggak mau ngisi lagi kan, gue jujur saya belum ngerjain satu nomor gitu, dan alhasil satu kelas ketawain gue, tapi guru gue justru malah nggak apa-apa Dava, nanti kita bahas ya, yaudah nanti kamu isi lagi gitu, nggak dikurangin, nggak diapain, ya cuma dikasih nasihat doang. Tapi emang mungkin kita tuh merasa karena itu kesalahan yang besar, makanya kita beranggapan bahwa wah pasti bakal dimarahin. Padahal enggak sob gitu, biasa aja gitu kan. Nah kita lanjut nih ke masa peralihan, masa yang kita udah nggak terlalu imut-imut tapi masih mencoba menjadi remaja nih. Apalagi kalau bukan di masa SMP. Ini informasi gue dapetin langsung dari website resmi SMPN 6 Bandar Lampung, dan terima kasih untuk SMPN 6 Bandar Lampung karena sudah memberikan saya informasi. Di sini sebenarnya tuh ada 99 fakta unik ya. Kan nggak sedengar, bener ada 99 fakta unik. Tapi karena gue bukan mau buat makalah atau resume, cuma mau buat podcast gitu aja kan. Ya jadi gue rangkum aja lah ya. Yang pertama nih, mulai coba yang namanya cinta-cintaan. Wede. Karena udah mulai merasa dewasa ya bun ya. Makanya di masa SMP, beberapa dari kita nih udah ada tuh yang nyoba-nyoba pacaran. Cinta-cintaan, padahal mah ngerti banget juga belum gitu kan. Kayak baru nyoba tuh. Kayak apa sih nih cinta, apa nih, kok orang pada deket gitu, pada suka sama lawan jenis. Nah mungkin karena udah mulai masuk masa peralihan nih. Jadinya tuh kita udah mulai mau nyoba-nyoba sesuatu yang pas di SD belum pernah kita lakuin. Atau pas di SD masih kita anggap tabu gitu. Yang kedua, udah kenal yang namanya menyontek. Widih, ya ini salut sih nih. Karena gue pernah kayak gitu. Tapi ya nggak sampai ketahuan untungnya ya. Ya kayak gue bacain di sini. Di SD, hal kayak menyontek merupakan suatu hal yang benar-benar nggak boleh. Haram, istilah kalau dalam hukum SD tuh haram. Bahkan kalau lu tahu, kita rela-relain tuh naruh buku yang gede di sekeliling kertas ujian kita, biar apa? Ya biar nggak dilirik sama teman sebelah gitu kan. Ini hal yang lumrah gitu, yang biasa dilakukan pas SD, tapi pas SMP? Nah, kita udah mulai terbuka dengan slogan satu untuk semua, semua untuk satu, dan selalu bekerja sama di setiap keadaan. Ya hasil di SMP nih, kita udah mulai tuh nanya sama teman, coba-coba kerja sama, dan kalau ketahuan, biasanya yang masih belum terbiasa itu akan menerapkan hal di SD, nangis. Bakal nangis tuh kalau ketahuan. Nah, udah nih guys ya, sobat Safelita semuanya di SD udah, SMP udah. Lanjut kita langsung masuk ke pembahasan di masa paling indah gitu. Akhirnya sampailah kita di masa paling membahagiakan, menyenangkan, banyak memori yang dikenang, apalagi kalau bukan masa SMA. Di sini gue juga dapat fun fact. Fun fact-nya adalah kenapa masa SMA selalu disebut masa paling tidak bisa dilupakan atau masa paling bahagia? Kan di masa SMA sendiri, jati diri kita sebagai remaja sudah mulai terbentuk dan sifat keingintahuannya lebih tinggi. Serta di sisi lain, filosofi dari seragam putih abu-abu yang sering kita gunakan, yang sering kita pakai, melambangkan kedewasaan. Nah, dari filosofi tersebut membuat kita akhirnya terlarut dalam arti dari sebuah seragam tersebut gitu guys. Oke, di sini juga disokong, asik disokong bahasanya. Ya dibantu dengan pernyataan di dalam sebuah penggalan lirik ya dari lagu almarhum Om Krisya tentang masa cinta di SMA. Nih kalian kok misalnya gue nyanyi sedikit gitu, pasti kalian mulai tahu nih. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada.
Ingin ku bisikkan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Ya, lanjutkan lagi ya. Na, 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 na. Oke, cukup. Sampai situ aja. Ya, sesuai dengan penggalan lirik di atas, udah lumayan menggambarkan masa-masa indah di SMA lah ya. Masa cinta-cintanya, masa nakal-nakalnya. Dan langsung aja kita bahas nih beberapa hal unik dan aib-aib yang ada di SMA gitu. Tentu masih di sumber informasi terpercayanya podcast Monologika, apalagi kalau bukan idntimes.com. Dan bisa kalian tahu di podcast sebelumnya, yaitu di podcast Monologi episode perdana, gue pun juga pernah menyantumkan yang namanya nih resource atau sumber informasi dari idntimes.com, dan ini benar-benar bagus banget dan gue salut gitu. Nah, di sini ada beberapa hal unik nih yang terjadi di kala SMA. Yang pertama, kursi paling belakang sebenarnya definisi surga dunia. Ya, benar. Dan saya acungi jempol, dan karena itu betul, karena saya pernah duduk di kursi belakang. Kursi belakang itu ibarat kata suatu kepuasan tersendiri gitu. Bisa ngapain aja tuh di kursi belakang. Contoh, pas ujian, kita yang duduk di kursi paling belakang pasti mendapatkan ending yang punya nilai paling tinggi sendiri gitu. Kalau misalnya lapar nih pas jam pelajaran, ya kita yang duluan paling kenyang gitu. Ya, dan mungkin itulah kenapa orang-orang di kursi belakang tuh benar-benar subur ya, dan benar-benar definisi surga dunia gitu. Yang kedua nih, selalu bangun pagi cuman buat ngerjain PR. Pagi-pagi ke sekolah buat ngapain? Bersihin kelas? Tentu tidak. Kita datang pagi-pagi ke sekolah hanya untuk mengerjakan PR yang lupa kita buat, saudara-saudara. Dan hal itu akan selalu menemani pagi kita pas di SMA. Dengan banyaknya teman-teman kita yang nyalin PR satu sama lain, dan akhirnya tuh akan berhenti itu semua tuh. Akan berhenti pas bel jam pertama berbunyi gitu. Biasanya. Walaupun ada sih yang masih kayak nyuri-nyuri kesempatan lah gitu. Yang ketiga nih, dan yang mungkin terakhir nih untuk fakta unik di SMA dan juga aib-aib kita di masa sekolah dulu. Jam kos ya, atau jam kosong adalah hari libur dadakan. Ya, betul sekali saudara-saudara dan sobat Savelita. Keindahan tersendiri pada masa sekolah yaitu adanya libur dadakan. Bukan karena guru rapat ataupun sekolah ada event penting, tapi karena ada jam mata pelajaran yang kosong dan kita cuma dikasih tugas gitu. Itu yang namanya kegembiraan langsung terpancar tuh dari muka setiap orang. Ada yang ke kantin, ada yang mungkin malah main Mobile Legends gitu atau PUBG, sparring dah tuh mereka ya. Atau beberapa yang lain malah main kuda tomprok mungkin. Dan itulah masa-masa paling indah buat gue juga. Ya, dan gue juga berterima kasih untuk masa-masa sekolah gue yang dimana akhirnya gue bisa merasakan gue pernah muda lah gitu. Dan ya, sobat Savelita, mungkin itu aja berbagai fakta unik, info menarik, serta aib yang udah gue bongkar selama kita masih menjadi siswa dulu. Gimana nih? Udah ada yang mulai kangen? Atau mungkin mau balik lagi ke masa-masa kejayaan kita dulu? Ya, mungkin beberapa dari kita nggak bisa ngerasain masa SMA dengan begitu sempurna karena pandemi COVID yang mengganggu, tapi gue yakin kalian akan selalu memiliki kenangan tersendiri di masa-masa dulu dan menjadi bahan nostalgia di kala kangen dengan masa jayanya. Dan oke, mungkin segitu dulu aja dari gue di episode kedua podcast Monologika kita kali ini. Jangan lupa untuk ramaikan kolom chat nih di bawah, apa aja sih hal-hal unik dan aib-aib kalian pas dulu di masa sekolah. Dan jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe biar kalian gak ketinggalan notifikasi dari seri podcast Savel selanjutnya. Terakhir dari gue, memori adalah sebuah horor film yang tidak akan bisa kita ulangi lagi, tapi hanya dapat kita nikmati sebagai sebuah kenangan dan nostalgia di masa lalu. And that's all from me, and thank you all for tuning in this episode with me. And as always, I'll see you in the next episode of Monologika. I'm out. Peace and love. Goodbye.